Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanti, NIM 2021010002, kelas PAI 4A. Video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI, dosen pengampu Bapak Salis Irfan Fuadi, MD, PDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang strategi peer relation. Strategi peer relation adalah sebuah strategi yang mengembangkan peer teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas. Peer relation merupakan strategi pembelajaran yang merupakan bagian dari pembelajaran aktif. Ini berarti strategi peer relation merupakan strategi untuk mendukung pengajaran sesama siswa di dalam kelas. Strategi peer relation, setiap siswa diajak untuk turun aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Dengan demikian mereka dapat belajar dengan lebih menyenangkan sehingga keaktifan untuk belajar menjadi meningkat, yang akhirnya keberhasilan belajar bisa lebih maksimal. Selanjutnya, langkah-langkah strategi peer relation sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen materi yang akan disampaikan. Yang kedua, masing-masing kelompok kecil diberi madat untuk mempelajari satu topik materi, kemudian melarang kepada kelompok lain topik-topik yang akan diberikan harus saling berhubungan. Yang ketiga, mintalah setiap kelompok menyiapkan strategi untuk menyiapkan bahan kepada teman-teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk tidak menggunakan metode ceramah atau seperti membaca laporan. Yang keempat, buat saran seperti menggunakan alat bantu visual, menyiapkan media pengajaran yang diperlukan, gunakan contoh-contoh yang relevan, melibatkan teman dalam proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi, permainan, kuis, studi kasus, dan lain-lain. Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. Yang kelima, beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang terakhir, setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah diberikan. Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan kesepakatan sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman peserta didik. Untuk selanjutnya, silakan simak video strategi pembelajaran peer relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi bab tentang akikah. Silakan kalian pahami materinya, kemudian nanti dipersilakan maju ke depan untuk memberikan penjelasan pada teman-teman yang lainnya. Kalian bisa menggunakan alat bantu visual, permainan, kuis, dan studi kasus. Di sini saya akan memberikan dua kelompok saja. Baik, kelompok yang pertama itu akan menjelaskan pengertian akikah dan hukum akikah. Yang kedua, kelompok kedua yaitu menjelaskan syarat-syarat akikah. Baiklah, sekarang kalian pahami materi tersebut. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, kelompok pertama silakan maju untuk melakukan presentasi. Kami persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang saya sudah pelajari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akikah dan hukum akikah. Yang pertama itu, pengertian akikah menurut istilah adalah berarti menyembelih hewan ternak berkenan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti syukur kepada Allah SWT. Hukum akikah itu sunnah muakkad bagi mereka yang mampu. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib.
Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Hewan untuk menyembelih akikah adalah hewan apa? Kalian bisa memilih. Oke, kalian memilih ini sangatlah benar. Hewan untuk menyembelihan akikah itu hewan kambing. Sekian, terima kasih. Baik, kita beri A+ buat kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Kepada kelompok 2, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang saya pelajari. Di sini saya akan menyebutkan syarat-syarat akikah apa saja. Yang pertamanya itu, kambing atau hewan yang akan disembelih tidak cacat, tidak buta, tidak terlalu kurus, tidak pincang, dan lain sebagainya. Syarat kambing akikah yang juga perlu dipenuhi adalah kambing yang sehat jasmaninya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Dalam syarat-syarat akikah itu apa saja? Kalian bisa memilih? Iya, benar sekali, tidak pincang. Syarat-syarat kami hewan yang buat akikah itu tidak pincang ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, kami persilakan kepada Bu Guru. Mari kita beri A+ buat kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan materi yang saya berikan kepada kalian. Di sini Ibu akan menyimpulkan diskusi dan presentasi kalian. Akikah itu berarti penyembelihan hewan ternak berkenan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara yang bukti rasa syukur kepada Allah. Terus hukum akikah itu sunnah muakkad bagi mereka yang mampu, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Syarat-syarat akikah itu apa saja? Yang pertama itu tidak cacat ataupun tidak buta, tidak terlalu kurus, tidak pincang, dan lain sebagainya. Syarat kambing akikah juga perlu dipenuhi adalah kambing yang sehat jasmaninya. Sekian saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.